Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di refresh podcastan Kere Hore. Saya Mang Henry. Saya Mang Opan. Ya. Apa? Ya, jadi seperti biasa di acara kita nanti kita akan datangkan narasumber ya, Mang Henry ya. Narasumber. Nah, tuh arana tuh itu Bintang tamu. Bintang tamu. Gue star. Jadi mungkin kita akan datangkan hadirkan di sini ya. Ya. Hadir. Sangaran maneh. Ya, akan ngebahas tentang sesuatu yang mungkin teman-teman sahabat Kere Hore belum tahu nih. Belum tahu ya. Makanya di kita ini ada ini nih. Ya, apa ini? Ini apa ini? Jadi nggak biasanya ini ada di sini ya. Ini apa? Mungkin kalau yang tahu ya cukup silent dulu. Iya. Kita akan membahas ini. Mengerti apa? Kamera sana. Apa ini? Kamera sini ya. Apa ini? Sana ya. Jadi ini kayak seperti apa ini nanti walau. Nah, nanti kita belum langsung datangkan aja orangnya yang memahami tentang hal ini. Betul, ya. Apakah ini? Tapi yang pasti bersangkutan dengan pertanian. Dunia apa ini namanya? Dunia pertumbuhan. Pertumbuhan ya. Oke deh, siap ya. Pokoknya tetap pantengin aja di sini. Betul ya. Dan jangan lupa Mang Henry. Apa tuh? Subscribe, like, share dan komen. Kayak YouTuber ya. Oke, langsung aja ya. Oke, siapa? Kita hadirkan. Siapakah dia? Oke. Hadir. Ini dia. Nah, ya, jadi ini kita sudah ada ya bintang tamu narasumber. Gue star. Pokoknya itulah. Ya itulah ya. Nih, langsung aja nih siapa nih namanya? Ya. Perkenalkan. Deketin Pak mic-nya Pak. Ini harus deket nih Pak. Deket Pak. Nanti suaranya. Siapa? Dirman ya. Kalau dipanggil di Sundanya Deden. Pak Deden. Pak Deden ya. Ini harus nempel Pak. Iya betul. Kayak ini Pak. Gimana? Ya, jadi kita coba akan bahas ini yang di sini kita mungkin saya sendiri ini belum ngerti ya, Mang Henry ya. Jadi ini apa sedangkan deh. Sedangkan maksud saya ini pengen kita jelas ini apa ini maksudnya ini apakah dan tumbuhan apa, macam apa ininya dan kira-kira bisa dimakan apa enggak gitu ya Mang Henry ya. Gitu, iya kayaknya Pak. Baik. Nah, langsung aja nih Pak. Ya, baik nanti saya akan jelaskan ya. Tapi sebelumnya tanya dulu lah. Iya. Dari mana asalnya? Ini dia betul ya. Jadi Mang Dirman ini Mang Dirman ya. Iya namanya Mang Dirman sekarang mah. Mang Dirman. Jadi gitu. Jadi Mang Dirman ini di sini di Serang sendiri apakah sudah lama? Apakah memang emang tinggal di sini, lahir di sini gitu ya? Gimana? Coba sedikit profilnya. Sebetulnya saya ini datang ke Serang ini bisa dibilang berkelana. Berkelana. Kayak lagunya itu. Kayak lagu orang Irama itu. Gitu. Jadi saya sudah di Serang ini tinggal dari tahun 1996. 90 lama lahir ya. Kebetulan waktu itu kakak saya dinas di sini dan saya diajak untuk hijrah berkeluar sini ya. Siap. Sampai sekarang saya itu alhamdulillah betah ya. Betah dengan segala sesuatunya. Tapi aslinya betul. Dari mana aslinya? Kalau asli kebetulan saya itu aslinya dari Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Di mana tepatnya Jawa Barat ya? Di Bandung. Bandungnya orang Bandung. Gitu. Puyem Puan. Sanes. Oh, sanesnya. Sing goreng teh. Bandung mana ini? Ya Bandungnya kebetulan karena Bandungnya di kota sama seperti di Serang gitu kan. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya gitu. Cuman yang membedakan cuaca apanya? Cuacanya di sini bener-bener panas. Saya mah Mang nggak bisa disebut orang Bandung, nggak bisa disebut orang Banten, bingung makanya. Iya betul. Jadi gitu ya. Jadi udah dari 96 udah di Serang dan alhamdulillah betah ya sampai sekarang ya, siap. Oke. Ya, mungkin langsung aja Mang Henry kita sahabat Kere Hore, coba kita akan membahas ini nih. Ini adalah apa nih? Ini yang disebut dengan umbi porang. Porang. Oh, kita ngebahas porang. Ya, ini namanya umbi porang yang mana dia itu tumbuh ini sekitar satu musim. Jadi panennya satu musim itu ya mungkin bisa dibilang kalau kita nanam di bulan Oktober. Nah, di bulan sekitar Mei, Juni, Juli sama Agustus itu kita sudah bisa panen. Itu setiap tahun itu di bulan itu. Ya, di bulan-bulan tertentu lah ini tuh orang itu karena dia ada masa namanya masa rifah ya. Masa rifah. Rifah ya. Atau ini masa
mati. Masa gitu mati, kan. oh. Mati gitu. Jadi Dia kan maksudnya mati sendiri. Dia mati kan kalau di sini ini kan ibarat ini umbinya nih. Dia kan tumbuh tabang di sini. Di antara sekitar bulan Mei, Juni, Juli itu dia itu akan menguning. Masa periodenya. Akan menguning dan ini yang ada di tanaman daunnya ini yang disebut dengan katak. Katak. Nih. Oh, itu kataknya. Ini katak ini. Disebut kataknya itu Nah itu ini ya. disebut bibit. Bibitnya. Bibitnya ini. Yang tadinya sebesar begini. Ya, Ini tuh. Ini di dalam tadinya segini. Ini di dalam tanah berarti Ditanam di dalam kayak tanah ini. singkong gitu di Ya, dalam terus betul. tumbuh dia. Tumbuh ya Ada sebesar batang ini. gitu ya. Ya, betul. Muncullah ini katak Muncullah ini. Jadi munculnya itu pas adanya di sela-sela sekitar pohonnya. Kirain saya sela-sela kelek, Pak. ada lagi tuh, Pak. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan makin lama, satu musim atau 2 musim, pertumbuhan katak itu dalam satu pohon itu bisa kalau untuk awal itu sekitar 5 atau 4. 5 atau 4 biji. Oh, seperti ini. di sela-selanya itu. Di sela-selanya itu, di sela-sela daun gitu kan. Ini sampai sebesar ini berapa lama waktunya ini? Satu musim. Satu musim. Satu ya? musim yang itu tadi, tadinya Pak. ini pakai gitu bibit ya. unggulan, yang unggulan, katak yang unggulan. Kalau katak unggulan itu di antara cabang itu di antara tengah-tengah. Iya. Tengah-tengahnya disebut dengan katak unggulan. Nggak kebayang saya, Pak. Jadi sebetulnya kalau kita tidak memahami itu yang namanya pohon porang itu porang. sebetulnya memang ada 4 jenis gitu. 4 jenis. Yang kalau kita tidak tahu jenisnya dan kalau pengen fleksibel, pengen gampang itu, cuman lihat di pohonnya aja, di dahannya itu pasti muncul ada semacam titik saya. Tapi ngomong-ngomong ini di Google ada kali gambarnya? ada banyak, banyak ya. Nah, sebentar sebelum ke jenis nih. Sebetulnya porang sendiri itu apa sih? Iya. Bahasa Apa emang namanya porang? Porang. Apa gimana? Kalau disebut ini kan bahasanya kita sudah dikenal kalau secara nasional memang bahasanya ini porang ya. Porang. Kalau untuk daerah sekitar Serang di sini ada yang menyebut suweg, ada yang menyebut iles-iles gitu kan. Padahal sebenarnya gitu, kalau kita bisa membedakan yaitu tadi di pohonnya itu, kalau di pohon daunnya itu ada semacam karang atau katak seperti kayak gini, itu yang membedakan di antar pohon yang lain nggak ada. Itu. Dan untuk perawatannya sendiri? Nah, itu Apakah tadi ada perawatan khusus? Pupuk Ada, pupuk. saya memang Skincare, Pak. ya jadi gini, Porang scare, Pak. saya jadi waktu itu memang sangat tertarik dengan adanya budidaya porang. Kenapa saya tertarik? Satu, ibarat kata ini katak dilempar kayak begitu aja, itu bisa tumbuh. Oh gitu. Gitu. Coba lempar, Pak. Yang mau dilempar Gitu, Pak. sistem itu, mau dilempar aja bisa tumbuh. Ini disimpan di Ibaratnya lah ya. laci ya, atau disimpan di mana aja nih, bakal muncul seperti ini nih. Gitu ya, langsung ada tulisan Disimpan di enggak harus di tanah gitu ya. Ini kan kalau sebelah sebegini ini udah bakal tumbuh menjadi iya, Pak, ada tunas ya. Nah, ada tunas nih. Berarti di pot gak bisa ya gitu? Bisa. Lamun di sakuan, Pak, sakuan gitu. Kalau lama di sakuannya silahkan pasti jadi. Jadi gila, Pak. Iya seperti Ya. Oh, berarti ini memang tumbuhan jadi adaptasinya bisa di mana aja ya. betul. aja ya. Jadi nggak ada perawatan. Memang nggak begitu ribet. Kenapa saya juga istilahnya senang menanam porang gitu. Tidak begitu ribet cara untuk mengurusnya seperti cabai, tomat, cengkeh. Itu kan harus ada memerlukan perawatan khusus ya. perawatan khusus lah gitu. Nah, ini sedangkan yang untuk yang porang ini enggak gitu Nah ya. itu tadi saya aja nanam di Ciomas gitu kan. Saya kalau waktu itu beli di Ciomas, beli bibitnya itu di Waringin Kurung ya. Dulu waktu beli saya cuma 250 perak per batang. Per batang. Per batang saya. Batangnya tanam. belinya. Yang udah jadi, Yang udah jadi. Oh ya. Yang udah jadi kecil-kecil segini-segini lah. Ada sekitar ukuran 20 cm atau 15 cm lah. Ditanam di sana dan saya tidak kasih pupuk, tidak kasih apa-apa. Jadi ya sudah. Cuman tanah itu digemburin sama saya itu. Setelah satu musim ternyata itu dikirain tidak akan jadi, ternyata jadi. Benar ternyata Jadi, yang namanya porang itu sangat mudah sekali perawatannya. Ntar kita coba cari apa bahasa Latinnya ya. Ya. Karena gini, Mang Henry ya. Jadi saya ketika ngomongin porang ini memang kan lagi di internet juga banyak yang ngebahas dan di YouTube juga ya memang harganya juga Saya nggak katanya. update soalnya, Pak. Iya, katanya sih harganya dan untuk pemasarannya ini juga bisa di ekspor ya, keluar ya. Iya betul. Karena kebanyakan bisa dibilang ini tuh kebanyakan buat diekspor. Oh, gitu. Seperti ke Jepang, ke Vietnam, ke Cina, ke Filipina, ke Australia, ke Korea.
porang sendiri ini sebetulnya kayak ini buahnya apa buahnya ya? Bukan buahnya, itu umbi. Umbinya ya. Umbinya Ini ya. sebenarnya bisa dimakan nggak ini? Jangan sampai salah persepsi nanti orang dikiranya bisa umbi kan, umbi Iya. porang gitu ya. Kalau dimakan secara langsung Iya. memang ini tidak bisa. Oh gitu Ya, ya. karena ini gatel sebenarnya. Oh, ada getahnya. Gak ada getahnya ini, gatel. Dan dia yang membedakan kenapa umbi porang ini sangat dibutuhkan dan sangat diminati sama negara-negara lain gitu. Ini seratnya dia itu mengandung untuk kandungan lem yang mana lem tersebut tuh sekarang ini sudah dikenal gitu yang dari porang. Lem, Pak. Lem. Lem. Getahnya Lem. dari getah. Bukan dari getah. Jadi ini kan kalau kita kupas ya, dia itu seperti ada serat-serat bening kayak kaca kayak gitu. Oh, di dalam ini. Nah, seperti kayak kaca gitu. Nah, serat-serat itulah yang dijadikan sebagai Produksi lem. produksi Produksi lem. lem. Yang Yang gini, dimana Pak, lem. Lem. itu membuat ini ya, buat sakau. Jadi lem. Ini ya sampai sekarang ini dikenal, bahkan pesawat ulang-alik angkasa luar, lemnya itu yang dibikin dari bahan Orang ini. Ya. Oh, jadi fungsinya ini kenapa bisa Betul. diekspor itu untuk lem. bukan lem aja sebetulnya. Salah satunya. Salah satunya memang lem. lem produksi ya. Kalau untuk ininya bisa dibikin untuk makanan. Makanan. Makanan apa tuh? Nah, ini kan Ini katanya kan ada nggak yang bisa dijadi- dimakan ini. Betul. Cuman ini harus diolah dulu. Oh, gitu. Diolah dulu gitu kan. Diolah, dijadiin di tepung. Setelah jadi tepung kan bisa dibikin buat apa aja itu Oh, kan. jadi tepung salah satunya. Nah, salah satunya sekarang yang ada di mall-mall sekarang sudah muncul teriyaki. Teriyaki. Tahu juga. Tahu. Itu bahannya dari porang itu. Oh. Yang dari Jepang itu. Dari Jepang itu datang ke Indonesia sudah jadi makanan. Padahal di Indonesia gitu. masih di sini apa masih itu bentuk tadi. begini. Tapi dari itu Indonesia tadi. sendiri ada yang ngolah nggak untuk pengolahan dari Untuk bahan sementara ini memang ada yang mau akan dijadikan sebagai bahan makanan gitu. Cuman belum begitu dikenal dan belum begitu booming gitu. Kalau untuk buatan kita justru yang booming itu kenapa yang dari luar seperti namanya teriyaki udah dikenal di negara Iya, kita, benar-benar, gitu. iya. Nah, itu dari ini. Itulah visi Pak Mang Dirman sendiri ya. Saya itu memang visi dan misi saya ke depan. Pak, visi Pak, bukan Oh, visi. PC. Oh, poho Pak, orang Jawa Barat. PC pakai PC. P. PCD Pak. Ya, visi. Jadi ke depan saya itu tidak hanya berharap untuk menjadi petani saja gitu, tapi saya juga ingin Ya tadi itu bisa yang tadi mengolah ya. lahannya Iya. dari lahan seperti ini bisa dijadikan sebagai makanan gitu. Rencananya Produksi, gitu rencana ya. ke depan Rencana seperti nih, kayak ya. gitu. Dan ini sedang coba dilakukan ya. Insya Allah saya ke depan saya seperti itu. Oh gitu. Tapi ngomong tadi yang di awal tuh jenis, emang sebetulnya ada berapa jenis Pak? Iya, dan membedakannya seperti apa? Yang Ya. membedakan intinya gini aja. Pokoknya dari pohonnya itu tidak ada yang seperti kayak gini nih, yang namanya katak. Katak. Kalau yang lain tidak ada di pohonnya itu, Heeh. semuanya polos, kosong. Nah, Lah, ini keduanya jenis yang mana? umbinya, jenis umbinya juga itu macam-macam. Ada yang putih, ada yang Si warna ininya. ini. Oh, warnanya. Ini kan Oh, coklatnya ya? gitu Enggak, ini bukan coklat ini, sebetulnya kuning. Kuning. Aslinya kuning. Aslinya kuning kalau kita belah, ini kuning. Oh, dari dalamnya. Di dalamnya itu udah kuning. Ada yang kuning, ada yang putih gitu. Ada kuning, ada putih, ada yang warna merah jambu. Merah jambu. Oh, jadi masing-masing Masing-masing itu ada. beda. Oh, Kalau merah abu-abu monyet ada nggak? Itu apa ya? Jambu monyet, jambu itu, Pak. Bener jambu monyet. Merah dongker gitu Kalau Pak. saya sih jambu, kita monyetnya di mana ini? Nah, itu Pak. Tadi ada Iya, tit. jadi berana beras ini. Jadi begini, dan itu ketinggian yang paling ideal untuk penanaman ini, yang paling ideal itu di antara 100 sampai 600 mdpl Gitu ya. Apa coba MDPL Mang Ito? Ngerti. Naon ta? Meter di atas permukaan laut. Betul. Itu yang belum tahu, ini enggak tahu jadi tahu. Di berapa tadi ketinggian 1000? Di antara 100 Oh, sampai 100. 600. 100 sampai 600. Kalau di daerah sini, di daerah Banten khususnya. Itu di daerah mana tuh kalau ketinggian segitu kira-kira? Ciomas itu? Ciomas ya? Pas itu ya? Pas, Ciomas itu. Terus Menes juga itu. Menes. Itu. Di Kalau sini juga di sini? ini tumbuh juga di sini di sekitaran Keramat Watu, Waringin Purwo itu tumbuh juga. udah Tapi tinggi begitu ya? ke atasnya udah jarang. Oh, gitu. Ya, Karena udah ya jarang. 100-200 meter. Nah, itu ya. tadi gitu. Enggak, maksudnya kalau misalkan kita paksain nih di Ciruas gitu cobain gitu bisa ini teh? Bisa. Oh. Kenapa nggak bisa? Soalnya ini sudah diuji Tapi coba. mempengaruhi kualitas nggak? Nggak Ketinggian. pengaruh. Sama Nggak aja. pengaruh. Soalnya ini jadi begini ya.
dua metode penanaman itu ada yang di bawah naungan. Kalau di bawah naungan itu kan ada banyak rindang pohon-pohon gitu. ya. Bawah naungan. Ada yang langsung seperti di lahan sawah seperti kayak gitu. Langsung tanam Jadi aja nggak gitu. ada Kayak padi gitu. Nah, seperti kayak gitulah. Tanam aja langsung. Tanam aja langsung. Itu juga bisa. Bisa. Tapi dari gitu. kualitas nggak ada enggak Ada perbedaan. Oh, ada perbedaan. Ada perbedaan. Perbedaannya bila tidak di bawah naungan, itu biasanya umbinya itu lebih besar hasilnya. Oh, Kalau tidak di bawah naungan. Kalau tidak di bawah naungan. langsung ya. Jadi saya juga memang kurang memahami ya. Mungkin kalau di secara langsung memang dia lebih banyak ke terserap sinar matahari ya. Makanya lebih Mungkin besar Makanya gitu. lebih besar gitu. Terus beda dengan seperti yang di bawah naungan gitu. Tapi sebenarnya secara nilai harga, secara nilai jual itu yang Nah, kecil atau yang besar itu yang mana? Yang Yang lebih bernilai. Apa sama aja semuanya? Jadi sebegini, untuk masa produksi ya, itu memang yang diharapkan sama pabrik-pabrik penerima itu di antara 1,5 kilo sampai 2 kilo. Oh, dari berat. Berat per satu ini. Bukan per satu. ini apa? Ya, biasanya rata-rata kalau kita untuk jual lagi itu untuk diproduksi biasanya 2 musim. Dua musim ya, 2 musim itu sudah bisa kita panen, baik panen kataknya, ininya, ada juga panen juga dengan umbinya gitu. Tapi kan kalau misalkan berbicara ini sudah bisa diekspor, berarti memang Ada nilai jual lah. jual ya berarti. Ya kalau saya lihat baca di medsos gitu sekarang ini yang namanya porang itu tidak kena dampak apa-apa, justru gitu ya. permintaan makin banyak. Gitu. Makanya sekarang ini pemerintah lagi mengusahakan bagaimana caranya pengolahannya itu langsung di negara kita gitu kan, seperti jangan seperti kita mengolah ini itu tapi yang menghasilkan sudah jadi makanan ke sini itu kita dari lagi yang negara beli, Pak, lain. ya. Nah itu tadi makanya para ahli ini atau teman-teman kita gitu ya yang istilahnya berpikiran maju itu jangan mau dari luar negeri aja, kenapa nggak bisa dibuat di negara kita? Jangan perut aja yang maju, Pak ya. Iya, jangan perutnya aja yang maju. Kalau kocaknya kan ini kita datang ini bahannya dari Iya, dari tapi datang kita sini udah ekspor jadi keluar, kita lagi yang makan. Nah, gitu yang tadi beli ya. gitu. Aduh. Jadi maksudnya nggak berpikir kenapa nggak diproduksi di kita di sini. Nah itu tadi gitu. Dan saya juga menyayangkan kalau orang berprinsip istilahnya begini bahwa ini memang salah satu komoditi yang sangat menguntungkan di negara kita. Tapi kalau orang misalkan sudah berpikir ini dikeluarkan ke negara lain, seumpamanya ini bibitnya ya dikeluarkan ke negara lain. Ya istilahnya kedepannya itu gimana gitu kan, bisa diambil alih ya. Nah, itu tadi gitu kan, jangan disia-siakan. Makanya di negara kita, hidupnya di negara kita itu kita manfaatkan yang benar-benar. Itu Catat ya. sahabat Kerehore ini. Jadi itu ya Bang Hen. Makanya kenapa kita datangin Pak Dirman? Karena kita ngobrol ya. Oh ternyata wah ini harus dipublikasikan nih. Minimal nih ada untukan orang-orang kita juga bisa untuk pemikirannya ke sana gitu. Iya betul. Siapa tahu mudah-mudahan dengan adanya ini Pak Dirman ngomong di sini kan teman-teman betul. bisa lebih respect. Betul. Ya. Apalagi di pemerintah sendiri nih. Betul. Saya berharap memang seperti kayak gitu. Terutama regenerasi muda lah. Sabar Pak ya. Jangan nangis Pak ya. Saya tidak menangis Pak. Coba kalian jadi usap dulu Pak. Jadi maksudnya dari segi ini banyak untuk di daerah Serang ini yang mencoba mengembang ini akhirnya banyak apa memang gimana lah aja apa memang dari pemerintahnya juga sekarang support turun. Harusnya begitu. Oh gitu ya. Harusnya begitu. Sebelum rakyat ini atau warga ini masyarakat itu menanam, harusnya itu dari pemerintah udah tahu ini tuh kan sudah mulai booming nih. Ya kan? Betul. Harusnya mensupport nih. Tapi gitu kan. apakah sebenarnya memang udah mensupport cuman tidak ada sosialisasi atau memang kenyataannya nggak ada sama sekali bagaimana Mak? Ya memang salah satunya memang seperti itu. Emosi. Kalau dengan pemerintah emosi. Saya sih berharap tuh memang begitu. Jadi jangan hanya sebatas gertakan aja gitu kan, seperti pemberian bibit nih udah tinggal aja begitu. Gitu. Jangan seperti itu, jadiin sampai tuntas gitu. Iya, atuh Pak, saya mah nggak ikutan Pak, sumpah aja nggak tahu saya mau Pak. Kadang-kadang keselnya begitu. Saya mah nggak ikutan Pak. Gitu. Coba kalau saya mah gitu kan, kalau seandainya saya gitu. Iya Pak, ampun Pak. Pengen jadilah. Nyamang. Pusing saya juga. Tapi ngomong-ngomong,
Mang Dirman sendiri ini udah berapa lama ini? Udah berapa lama untuk Kebetulan saya sudah melakukan ini sebetulnya gambling dulu. Gambling. Beneran. Gambling teh Saya naon? lihat, artinya kita berani berisiko. Berani berbuat, berani tanggung jawab gitu. Betul, Karena berani memang berisiko. karena memang ini kan belum tahu benar sama sekali. Hasil Tapi udah berapa lama? 2 tahun sekarang. 2 tahun. 2 tahun. Ya 2 tahun artinya selama Berarti 2019. 2019 ya. Sebelum Betul. pandemi berarti. Ya. Sebelum pandemi? Sebelum Oh, pandemi. sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya itu gitu. sudah melakukan itu. Harusnya kalau sudah panen satu musim ini dengan diekspor keluar, berarti kan memang ini adakan jadi pengusaha untuk porang ini Bisa lebih lumayan maju. Ya. Berarti Mang Dirman udah 2 musim ya? Udah panen. Sudah 2 musim. Nah itu udah sempat ngekspor juga apa gimana? Belum. Karena jadi begini, ada metode cara penanaman, ada macam cara-caranya ya. Ada yang nanam dari ini langsung ya. Dari kataknya. Ada yang dari cabutan karena waktu dulu saya beli stek itu. gitu? Nah itu dulu itu saya beli bibitnya bibit dari cabutan. Dari Oh, stek. jadi bukan dari bukan langsung darinya itu Motor tadi. lewat. biasa. Samping sentul kita Iya, sirkuit. betul. Nah, ininya gitu. juga ada yang nanam dari umbinya Dari langsung. umbinya langsung. Ini bisa ditanam lagi. Yang terbaik itu yang berkualitas baik yang dari mana? Dari katak, dari umbi atau dari stek? Nah, itu kita tergantung juga. Tergantung juga. tergantung ngegayot. Kalau kitanya mau menghasilkan dalam satu musim, kita bisa menanam dari umbinya yang ukuran antara 1 kilo 8 atau 6 biji. 8 atau 6 biji. 8 biji. 8 biji umbi ya yang di 1 kilo itu ditanam musim berikutnya sudah bisa panen baik umbinya maupun kataknya. Dari 8 itu bisa jadi berapa banyak? Ya kalau misalkan dari 8 diperkirakan sebesar begini dari persatunya itu bahkan lebih besar dari ini nanti itu hasilnya. Mungkin sekitar 2 kilo dapat. Kalau dari umbinya Ini gitu sebetulnya kerehore juga nih. Nah, ini Karena kan memang jenis tumbuhan yang memang tidak apa ya, maksudnya itu aleman lah cek ya Sunda mah benar gitu ya. benar ya itu tadi. Nah, Itu aleman gitu ya ini juga contoh ya. Artinya contoh ini sudah mungkin ada lebih 1 kilo lebih ini. Oh ini beratnya ya. Dari sebesar begini. tadinya. Jadi ya kan? segede gini. Dari segini. Ya contohkan aja kalau ditanamnya lebih besar ininya, umpamanya bagi 4 lah umpamanya. Ya besarnya segimana gitu kan. Nah itu tadi lah. Dan untuk harganya Ada sendiri cara-caranya. memang ada tarif tertentu dengan dari Mang Dirman sendiri untuk memulai awal dulu 2 tahun yang lalu itu Kalau bermodal berapa dulu? iya modalnya itu. Saya waktu itu kalau kita estimasi ya waktu itu kalau dari ukuran 1 hektar itu modal itu diperkirakan 137 juta. 137 Kalau mau 1 hektar kalau mau sampai 1 hektar. Itu tanah pribadi apa? Kerjasama apa gimana? itu tanah sewa. Oh sewa. Tanah sewa. Ya, kalau tanah sewa yang kerjasama bisa juga seperti kayak gitu. Pokoknya dalam penanaman itu sampai ke panen itu modal itu habis sekitar 137 juta. Harusnya. Dengan income-nya yang sudah didapatkan Ya kalau dengan cara gambling tadi. kalau secara estimasi ya mungkin berlipat sih sebenarnya. Mungkin bisa Berarti mau kurang kasar sedikit gede dari ya. 1 M. Kurang sedikit dari 1 M. Tapi wajah Bapak enggak kayak 1 M Pak. Lah itu tadi. Saya berharap memang seperti itu gitu kan. Jok Pak, jok. Tapi ya itu tadi cara penanaman itu tadi gitu kan. Kalau cara nanamnya dari bibit unggul, cara nanamnya dari umbi yang besar-besar, mungkin saya bisa menghasilkan. Tapi seperti sebenarnya itu. sahabat Kerehore juga bisa mulai sebetulnya ya, bisa mulai beli beberapa tadi kayak 8 kilo misalkan ya, ditanam. Mungkin Mang Dirman juga bisa nampung lah ya. Iya, Gitu ya. Kalau insya Allah. memang hasilnya kualitasnya bagus. bisa. Jadi benar Kerehore sebetulnya nggak harus 1 hektar kita Lah, ya, enggak, manfaatkan lahan yang Ada ada itu tadi manfaatkan lahan lah. dan Manfaatkan sebetulnya yang masih ada. bisa diolah. Ya, gitu kan. dan ini juga artinya kalau ditanam meskipun di sana banyak tanaman apa gitu kan seperti penanaman cengkeh, tanaman kelapa, tanaman Itu bisa disandingkan. bisa Oh gitu. gitu kan di bawahnya bisa kita. Yang tanam. penting ada lahan, ada tanah walaupun dikit aja Ya, ya. Di bisa. rumah pun kalau misalnya ada bisa dikit jadi di pot juga jadi ini. Oh gitu Di pot ya. juga jadi. Karena memang kan kalau menurut keterangan Mang Dirman ini kansnya juga ada ya Mang Henry ya untuk
kita nanam ini ya hasilnya. Apanya, Mang tadi? Iya maksudnya dengan Kansu aku, Mang. ulah kansas. Ulah kansas. Saya makanya, apa ya? Kemungkinan untuk peluang usahanya maksudnya dengan Ya. nanam seperti porang seperti ini kan memang satu perawatan juga kata Mang Ya, Irfan. betul. Gak mudah. Berarti kan memang peluangnya besar Ya, gitu jadi begini, kalau menurut informasi, jadi untuk produksi ekspor Informasi siapa nih? Dari pemerintah. Oh, gitu Ah, jadi untuk pasokan ekspor porang ke luar negeri itu hanya baru sekitar 20-30%. Untuk kebutuhan dari kebutuhan itu yang bisa diekspor itu baru 20-30%. 20-30% untuk mencukupi. Jadi masih banyak peluang sebetulnya ini. Kalaupun ditanam di Pulau Jawa, di Sumatera sama Kalimantan, itu masih kurang. karena memang lahannya juga mereka terutama di Kalimantan. Lah itu tadi. Nah ini bahkan negara Jepang gitu. Dengar-dengar informasi itu untuk nasi itu atau beras itu dia akan ganti dari porang berasnya itu. Ada Dan sudah ada memang sekarang juga beras dari porang ada. Coba ntar cari di Ada sekarang di mall-mall besar seperti udah keluar, ini sudah sudah ada. produksi, Ada yang dari porang gitu. gitu. Yang ginian nih. Iya, tadi kita kan memang nggak tahu ya. Jadi Iya. dari apa ya dari dasar seperti ini bisa diekspor itu kan udah luar biasa ya. Menteri ya, gitu Iya. ya. Makanya sahabat Kerore, kalau misalkan mungkin sedikit tertarik ya, ataupun pengen mencoba juga, bisa nanti kontak Bisa Mang kontak Dirman langsung. Mang Dirman Boleh, siap, ya. siap. Nanti Mungkin kita siapkan. pengen yang nyoba-nyoba dan seperti apa ininya Pengen gitu konsultasi atau Konsultasi. ngobrol. Siap ya Mang Dirman ya. Siap. Nah, oke. Siap, bantu. Pesan-pesan terakhirnya apa Oh, nih? iya, pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan Sebelum terakhir, ini nih. apa ya? Nasi goreng, pecel. Apa yang ingin disampaikan ke Iya. sahabat Kerehore ini? Kalau saya pengen Atau siapapun. Saya karena berbudidaya di porang gitu, siapapun yang berminat ataupun siapapun yang bersemangat di bidang pertanian gitu kan, Pertumbuhan juga ya. pertumbuhan. Jangan pernah bilang tidak bisa, Oh, gitu. ya. Karena yang namanya tanaman porang, kata saya tadi dilempar aja jadi, apalagi ditanam sendiri gitu. Nah, jadi gitu kan. Jadi tidak ribet sebenarnya untuk nanam ini. Tidak ada ruginya sebenarnya itu, ya. Dan dengan modal yang murah pula. Modal yang murah sebenarnya Modal kalau kita mau nyari sebetulnya masih ada itu. Iya. Kalau mau nyari di sekitar kebun-kebun gitu Liar kan. juga. Liar, karena liar. Oh juga ya. Ya liar itu. Oh gitu. Itu. Gitu sahabat Kerehore. Oh ya, saya ingin begini kepada seluruh warga yang menonton ya. Sahabat Kerehore Pak. Sahabat Kerehore ya, khususnya sahabat Kerehore. Petani itu keren. Keren. Siap. Jangan Mantap. don't just the apa? Don't just the book for the green bla bla bla. Apa sih? Nah, gitu ya. Ya. Oke, masih di refresh Podcast Botesa. Kerehore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nah, Turun Mang.